أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baiklah, kita akan lanjutkan terjemahan berikutnya, yaitu surat Al-Imran ayat 26 sampai dengan ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang yang beriman menjadi orang kafir sebagai pemimpin. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksaannya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masing-masing umatnya. Sebagai suatu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah yang Maha mendengar dan Allah yang Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui." Maka ketika melahirkan, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik,
dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yaitu kamar khusus beribadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Maryam pun menjawab, "Itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengarkan doa." Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat, yaitu firman dari Allah Subhanahu wa taala, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Zakaria pun berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Zakaria pun berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.' Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ingatlah kepada para malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh.' Maryam berkata, 'Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?' Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu itu.' Dan Allah mengajarkan kepadanya isi kitab, yaitu hikmah, Taurat, dan Injil. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel dia berkata, 'Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda, mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang-orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan
dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Alhamdulillah, demikian terjemah surat Al-Imran ayat 26 sampai 50. Insyaallah kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.